Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya bersama keluarga, papi, mami, dan kakak adik. Adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang cerita Alkitab, Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, sebelum kakak memulai cerita, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Kau beri hari ini. Kami dapat mengikuti SBI Yesus Sahabatku. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti SPI mulai dari awal, pertengahan, sampai nanti selesai. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mempunyai video tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Adik-adik boleh lihat dulu video ini ya. Ini dia videonya. Yusuf mempunyai saudara laki-laki 12 orang. Kakak sulungnya bernama Ruben dan adik bungsunya bernama Benyamin. Yusuf senang membantu ayahnya bekerja. Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub. Dan hal itu membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Pada suatu hari, Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah maha indah. Yusuf sangat senang sekali, tetapi saudara-saudaranya tidak suka dan bertambah irilah mereka terhadap Yusuf. Pada suatu hari, Yakub berkata kepada Yusuf, "Pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Ternyata di sana, saudara-saudara Yusuf sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf. Ketika mereka melihat Yusuf datang, saudara-saudaranya semakin marah. Tapi kakak sulung Yusuf, yaitu Ruben, menolak rencana tersebut. Sebenarnya, ia juga ingin melepaskan Yusuf. Kata Ruben kepada saudara-saudaranya, "Janganlah kita bunuh dia. Dia tetaplah saudara kita. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Ruben mengatakan hal itu karena ia bermaksud hendak melepaskan Yusuf dari tangan saudara-saudaranya dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ketika saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Ruben masih memikirkan Yusuf. Ia ingin kembali dan menyelamatkannya. Dan pada saat itu ada saudagar-saudagar Midian yang sedang lewat di tempat itu. Kakak Yusuf yang lainnya punya rencana lagi. Mereka sepakat untuk menjual Yusuf dan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Segera mereka mengangkat Yusuf dari dalam sumur, kemudian menjualnya. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalam. Dan sebenarnya Ruben pun sangat bersedih. Tapi kemudian saudara-saudara mereka yang lain mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Lalu mereka membawa jubah itu dan menunjukkannya kepada Yakub ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu dan mengenalinya, ia berpikir bahwa Yusuf telah meninggal karena diterkam binatang buas. Yakub pun sangat bersedih. Nah adik-adik, tadi sudah lihat ya videonya? Bagaimana menurut adik-adik tentang saudara-saudaranya Yusuf? Saudara-saudara Yusuf mengatakan
saksi dusta, mengucapkan saksi dusta tentang Yusuf kepada ayah mereka, yaitu Bapak Yakub. Mereka berbohong, mengatakan bahwa Yusuf sudah diterkam sama binatang buas, sehingga jubahnya ditunjukkan kepada ayah mereka, Bapak Yakub. Dan Bapak Yakub menjadi sedih dan nangis mendengar anak kesayangannya Yusuf telah diterkam binatang buas. Nah, adik-adik, kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta tentang saudara kita. Nah, adik-adik, kita harus mengikuti dan melaksanakan perintah Tuhan. Itu kan sama saja seperti berbohong. Iya, benar, mengucapkan saksi dusta hampir sama dengan berbohong. Tapi kita tidak boleh melakukannya juga. Berbohong juga tidak boleh, mengucapkan saksi dusta juga tidak boleh. Sehingga apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf akan membuat Bapak Yakub, orang tua mereka, menjadi sedih. Itu Tuhan tidak suka. Itu adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini. Kita bertemu lagi di Sabtu depan ya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.